Hai hai hai. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai hai hai. Salam kenal semuanya. Yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai hai hai. Kita awali pagi hari ini dengan selalu berdoa, bersyukur, dan bersemangat. Semangat semuanya. Seperti biasa, kita awali pagi hari kita dengan melaksanakan protokol kesehatan. Bermasker, cek suhu, menggunakan hand sanitizer menjadi kebiasaan baru di sekolah kami. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Hari ini kami akan menerima materi dari Bapak Pengawas Pembina. Yuk kita ikuti. Bapak dan Ibu guru, keluarga besar SMP Negeri 1 Sumbersemi, dan tenaga administrasi sekolah yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan suatu kenikmatan kepada kita, ya, yaitu nikmat sehat. Ya. Pada kesempatan ini alhamdulillah, meskipun pandemi masih ada, ya, tapi kita semua Bapak dan Ibu sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Saya kira Bapak dan Ibu itu tidak menjadi persoalan bagi Bapak dan Ibu kompetensi yang harus dimiliki kaitan dengan kompetensi mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu, yaitu kompetensi profesional. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu menyelenggarakan atau merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan melaksanakan penilaian. Ya, itu sudah ada di Bapak dan Ibu. Tapi nanti saya akan banyak menyoroti tentang konsep. Ya, konsep suatu perubahan itu tidak akan terjadi perubahan itu. Inovasi itu tidak akan terjadi apabila paradigma pemikiran kita itu tidak berubah. Ya, kita pelatihan di sana, kita pelatihan di sini. Tapi kalau kita ya, mungkin dengan teman-teman semua juga itu akan mengikuti sekolah program penggerak. Ya, mau tidak mau Bapak dan Ibu, kita ke depan itu akan seluruhnya dilibatkan atau diikut sertakan pada program sekolah penggerak. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu bukan untuk apa-apa. Ini adalah untuk mengembangkan potensi. Mereka ini harus sudah tahu para siswa yang ada di kelasnya, ya, itu kemampuan sampai mana. Dan maka harus mengadakan yang namanya asesmen diagnostik kognitif. Ya, siapa yang nyusun soalnya? Guru mata pelajaran. Ya, guru mata pelajaran yang menyusun soalnya. Ketentuannya Bapak dan Ibu, kalau kita mengajar kelas 7 awal, kelas 7, itu materinya hanya 20% dari kelas 7. 60% itu dari kelas 6, ya, SD. Kemudian 20% dari kelas 5 SD. Di ngerti wae. Ya. Bahkan yang pertama Bapak dan Ibu, kalau kita mindset kita tidak mau berubah, pola pikir kita tidak berubah, ya udah. Perubahan-perubahan yang terjadi yang itu kayak karena siapa? Karena kitanya tidak mau berubah. Baik, saya di sini akan menyampaikan sedikit oleh dari hasil diklat ketika tanggal 13 sampai dengan 18 September di Hotel Palace.
saya mengikuti diklat, yaitu tentang diklat Sciencepreneur bagi guru SMP pembina ekstrakurikuler bidang IPA. Jadi khusus kanggo ekstrakurikuler. Di sini materinya waktu itu alhamdulillah banyak. Nah, yang akan saya sampaikan yaitu tentang Sciencepreneur. Alur pembelajaran pada ketika diklat yang dilaksanakan ini yaitu tentang brainstorming, pengertian entrepreneurship dan sciencepreneurship, kemudian karakter sciencepreneur, membangun jiwa sciencepreneur, keterkaitan sciencepreneur dengan bidang IPA, kemudian praktik pembinaan implementasi sciencepreneur pada kegiatan ekstrakurikuler bidang IPA, merancang model kegiatan ekstrakurikuler bidang IPA kategori sciencepreneur sesuai potensi sekolah, minat dan bakat peserta didik, kemudian review mengenai pembinaan dan pengembangan ekstrakurikuler bidang IPA. Selanjutnya di sini apa itu yang dimaksud dengan entrepreneurship? Kemudian apa itu sciencepreneurship? Di sini entrepreneurship itu kalau menurut bahasa Indonesia diartikan sebagai kewirausahaan. Nah, di sini banyak pengertian-pengertian. Secara garis besarnya, entrepreneurship itu sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya cipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Itu pengertian dari entrepreneurship. Kemudian sciencepreneurship di sini sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan produk terapan IPA baru atau pengembangan yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain melalui proses ilmiah. Kemudian sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya cipta, bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usaha atau kiprah memproduksi terapan IPA yang diserta sikap ilmiah dan metode ilmiah. Kemudian di sini aspek sciencepreneurship yang harus dikembangkan di ekstrakurikuler IPA diantaranya jiwa, pribadi, dan bakat peserta didik, kemudian pengenalan inovasi produk teknologi baru, penentuan cara produksi produk baru, penyusunan manajemen operasional, pengadaan produk, pemasaran produk, dan perancangan anggaran biaya. Itu aspek sciencepreneurship. Kemudian di sini ada pelaku. Nah, pelaku entrepreneurship ialah seorang entrepreneur. Kemudian pelaku sciencepreneurship ialah seorang sciencepreneurship, di mana sciencepreneurship itu seorang yang mampu menambahkan perubahan nilai suatu sumber daya dari suatu produk yang diperoleh dari sikap ilmiah, metode ilmiah, produk ilmiah, dan aplikasi atau penerapannya. Peran IPA dapat diarahkan pada beragam kegiatan yang memanfaatkan pemahaman sains untuk menghasilkan karya yang inovatif, bermanfaat, dan mengembangkan kecakapan hidup, life skill melalui berpikir kreatif peserta didik. Oleh karena itu,
Program ekstrakurikuler IPA dapat disebut sebagai upaya pengembangan jiwa wirausaha berbasis sains atau sciencepreneurship. Berpikir kreatif adalah suatu bakat yang dibawa sejak lahir dan sekumpulan keterampilan yang dapat dipelajari, dikembangkan dan digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari, sedangkan inovasi adalah penerapan praktis dari ide yang kreatif. Hasil kreativitas baru dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi jika telah diterima oleh pasar dan memiliki nilai guna dalam membantu memecahkan masalah hidup. Nah, mungkin terima kasih. Sama-sama. Mungkin materi itu yang saya sampaikan, oleh-olehnya mudah-mudahan untuk eskul IPA-nya di sekolah kita bisa dikembangkan lagi. Kalau nanti sudah tidak pandemi lagi ya bisa, mudah-mudahan bisa berkembang lagi dengan memanfaatkan materi-materi yang telah diterima dari pelatihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tentang Bu Ika itu tentang sciencepreneur, saya itu mengenai Bisa. peningkatan kompetisi guru IPA. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu pizza? Beda dengan pisang ya, atau pizza. Ini tidak akan jauh-jauh, bahkan sangat berhubungan dengan yang sedang kita lakukan, yaitu ANBK. Kenapa sekolah semua sekolah di Indonesia penilaiannya berubah dari UN ke ANBK. Jadi salah satunya adalah dari PISA ini awal mulanya. Mau kuis nggak? Oh, udah. Siapa yang mau jawab tapi nggak akan dikasih apa-apa. Kasih harapan aja. Ini ada keran. Nah, kiri kanannya itu ada balon. Balonnya ada yang besar, ada yang kecil. Menurut Bapak Ibu, ketika keran dibuka yang tengah itu, udara akan mengalir dari yang besar kecil atau dari kecil ke besar. Sertakan alasannya. Ibu makan. Karena udara itu selalu mencari ruang yang hampa ya. Luar biasa. Ada lagi jawaban yang lain? Kalau yang besar lebih besar, maka yang kecil itu lebih kecil, maka tekanan udara yang lebih besar akan Bagaimana bisa deh? Jawabannya sama dengan Ibu Sartini, Tapi alasannya? dari merah ke kuning, oranye ya? Oren. Oranye. Yes. Alasannya lebih ukuran yang lebih besar itu lebih besar dorongannya. Iya, rata jawabannya dari yang ukurannya besar ke yang kecil ya. Tidak ada yang sebaliknya ya. Yakin? Kita buktikan. Kita buka. Oh, iya. Pantesan jadi kedetik we berenang gitu berenangnya. Nah, apa itu PISA? PISA ini adalah singkatan dari Program for International Student Assessment. Jadi penilaian untuk siswa berskala internasional. Kenapa? Siapa yang mengadakan? Kalau ada penilaian berarti ada yang mengadakan, yaitu OECD yang mengadakannya. Organisasi Kerjasama Pengembangan Ekonomi di negara-negara Amerika dan Eropa. Berarti kita gak masuk. Loh, kenapa? Kita kan nggak di Eropa atau Amerika. Iya. Kenapa kita ikut ya? Nah, kita itu termasuknya mitra OECD. Jadi mitra OECD dalam melakukan studi PISA. PISA ini mengukur siapa saja, yaitu anak kira-kira Asia usia Tenggara. 15 tahun. Jadi 15 tahun itu anak SMP kelas 9 atau SMA kelas 10. Dalam bidang apa? Membaca, matematik, dan sains. Rada nyambung ke AKM ya. Jadi AKM juga kan dalam literasi, membaca, dan numerasi. Nah, PISA ini juga aku pantes gue meureun cenah nggak bisaeun, dan ini internasional, pasti tesnya berbahasa Inggris. Tidak Bapak dan Ibu, jadi tesnya di
prosedur disesuaikan dengan bahasa masing-masing negara. Jadi bukan alasan bahasa berarti kalau nanti nilai skor PISA anak-anak kita itu masih dikategorikan rendah. Kemudian selain anak yang dinilai, juga akan dinilai aspek belajar, sekolah, dan orang tua melalui kuesioner yang kembali kita lakukan yang kemarin, survei lingkungan belajar. Ya, Jadi SLB. oh ternyata AKM ini ATM dari PISA. Nah, hasil studi dari PISA ini menggambarkan benchmark atau patokan internasional. Jadi untuk membuat kebijakan di negara masing-masing. Nah, kebijakan apa yang dibuat di negara kita berdasarkan hasil PISA tersebut tadi, kenapa Indonesia itu? Salah satunya sistem pendidikan Indonesia itu keempat terbesar karena mungkin dilihat dari jumlah penduduk dari Cina, India, dan Amerika. Kemudian di kita itu uniknya terdapat 2 kementerian yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama, ya kan? Nah, kemudian jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah di Indonesia itu sangat besar, kurang lebih 53 juta, tersebar di 270.000 sekolah. Jadi kenapa kita dipesertakan? Salah satu alasannya seperti itu. Di Indonesia juga tantangan melaksanakan pendidikan itu seperti yang sudah kita ketahui, yaitu kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Salah satu Biasa aja. Oh, esnya jadi dingin. Oh, jadi itu yang kesedot ya. aneh satu nih. Iya sih aneh. Ya es batunya diam kan? 08. Nggak ngapa-ngapain. Es batunya nggak mencair. Tuh bola kan. Tapi tadinya tidak sampai mencair. Enonium piranal. Guys, kenapa bisa begitu ya, guys? Kira-kira ada nggak langkah yang lain biar kegiatan pembiasaan kita itu lebih tepat sasaran dan hasilnya lebih luar biasa lagi? Langkah yang berikutnya ini ingin dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kalau hanya pajiin-jiin, ya, itu pajiin-jiin. Kalau hanya di bagian kesiswaan tanpa ada di kurikulum sekolah, kita tidak akan bisa berjalan. Jadi kurikulum sekolah itu menaungi semua aspek. Jadi kurikulum sekolah kita itu terintegrasi kepada semua aktivitas yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik dari pembelajaran, pembiasaan, dan budaya lingkungan sekolah kita. Rencananya gitu. Coba tadi itu ada berapa ya? Coba Pak simpulkan. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, saya berkoordinasi dengan teman-teman khususnya di guru mata pelajaran PAI untuk karena ada keluhan seolah-olah untuk penanaman nilai karakter dan sikap itu berkaitan dengan mata pelajaran agama dan PKN. Yang kedua langkahnya yaitu melakukan menyusun program. Kemudian yang ketiga, ini nanti setelah program ini disusun akan diajukan kepada Bapak Kepala Sekolah, ini menjadi program kurikulum sekolah. Jadi nanti terintegrasi dengan yang lainnya. Oh, itu. Yes, keren. Berbicara dengan rekan, menyusun program, kemudian nanti mengusulkan ke kepala sekolah untuk diintegrasikan dalam kurikulum. Setelah menerima materi, selalu ada keceriaan dari kami. Terima kasih Pak, Bu, informasi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai berjumpa kembali. Dadah!